Gagasan untuk menjadi tak tergoyahkan oleh rasa sakit tampaknya hampir mustahil, bukan? Seolah-olah hanya para pahlawan dalam legenda kuno atau karakter dalam film yang mampu melewati kekacauan tanpa terluka. Namun, kenyataannya, ini bukanlah fantasi. Ini adalah keterampilan, pola pikir yang bisa dikembangkan oleh siapa saja. Dan hal ini tidak mengharuskan Anda untuk menutup hati atau mengabaikan luka dari kehidupan. Sebaliknya, ini tentang sesuatu yang jauh lebih kuat, menguasai cara Anda merespons rasa sakit, sehingga rasa sakit tidak lagi mengendalikan Anda. Kita hidup di zaman emosi yang semakin memuncak. Argumen di media sosial bisa memanas dalam hitungan detik. Kritik, baik dari orang asing maupun orang terdekat, terasa sangat pribadi dan menyakitkan. Penolakan kecil atau keputusan yang salah dapat membawa kita ke jurang keraguan diri. Tetapi bagaimana jika kita bisa menghadapi hidup dengan cara yang berbeda? Bagaimana jika alih-alih bereaksi impulsif, kita belajar untuk berhenti sejenak, menenangkan diri, dan membawa diri kita dengan kekuatan baru? Bukan karena kita kebal terhadap rasa sakit, tetapi karena kita telah melatih diri untuk menghadapinya dengan ringan. Disinilah kebijaksanaan stoikisme berperan. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi sekaligus pemikir stoik besar, menghadapi tantangan yang tak terbayangkan, dari wabah hingga perang. Namun, ia menjalani hidup dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Filosofinya bukan tentang menghindari kesulitan, tetapi tentang menguasai dunia batinnya. Stoikisme mengajarkan kita bahwa ketangguhan bukanlah tentang tidak pernah jatuh, melainkan belajar untuk bangkit setiap kali dengan penuh keanggunan dan kejernihan. Dan itu dimulai dengan keputusan untuk bertindak, seolah tak ada yang benar-benar bisa melukai kita. Sebelum kita mulai, pastikan untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan video luar biasa seperti ini. Mari kita mulai. Mengapa rasa sakit mengontrol kita? Rasa sakit adalah bagian tak terelakkan dari kehidupan. Tetapi, pernahkah Anda berhenti sejenak untuk bertanya mengapa rasa sakit itu terasa begitu menyiksa? Mengapa komentar sepele dari seseorang, momen penolakan, atau kegagalan kecil bisa terasa seperti luka yang tajam? Jawabannya bukan terletak pada rasa sakit itu sendiri, melainkan pada lapisan makna yang kita tambahkan padanya. Ekspektasi kita, kebutuhan akan validasi, dan keinginan putus asa untuk mengontrol hal yang tidak bisa dikontrol. Satu hal yang perlu selalu diingat adalah bahwa rasa sakit adalah reaksi, jarak antara apa yang kita inginkan dan apa yang diberikan kenyataan. Ketika kita kehilangan kendali atas bagaimana sesuatu terjadi, itu memicu gelombang emosi. Ambil contoh hubungan. Ketika seseorang yang Anda sayangi menjauh, rasanya seolah harga diri Anda perlahan menghilang. Mengapa? Karena pikiran Anda mengaitkan keberadaan mereka dengan rasa diri Anda. Atau pertimbangkan media sosial, platform yang dirancang untuk menghubungkan kita seringkali malah membuat kita merasa terisolasi. Satu komentar saja dapat menghancurkan rasa percaya diri Anda, karena jauh di dalam hati, Anda mencari persetujuan di tempat yang tidak pernah dirancang untuk memberikannya. Kemudian, ada dunia kerja. Kritik dari atasan atau rekan kerja terasa sangat pribadi, bahkan jika itu sebenarnya tidak. Anda menghabiskan berjam-jam mengerjakan sebuah proyek hanya untuk melihatnya diabaikan atau dikritik. Yang menyakitkan bukan hanya umpan baliknya, tetapi ekspektasi yang tak terpenuhi bahwa usaha Anda akan mendapatkan pujian. Disinilah kita sering terjebak. Keyakinan bahwa hidup berhutang pada kita hasil tertentu atas tindakan kita. Namun, rasa sakit seperti badai. Datang dalam gelombang, kadang tiba-tiba dan keras, kadang perlahan tapi terus-menerus. Anda tidak bisa menghentikan hujan, angin, atau guntur. Tetapi Anda bisa memutuskan bagaimana menghadapinya. Apakah Anda akan berdiri tanpa perlindungan dan membiarkannya menghantam Anda?
Ataukah Anda akan membangun perlindungan, menemukan pijakan yang stabil dan belajar bertahan hingga langit kembali cerah? Sebagian besar dari kita, tanpa menyadarinya, membiarkan badai itu menentukan hidup kita. Kita bereaksi secara impulsif, menyalahkan hujan karena jatuh, alih-alih belajar membawa payung. Inilah sebabnya, rasa sakit sering terasa begitu luar biasa. Ia tumbuh subur dari kebutuhan kita untuk mengontrol hal yang tidak bisa dikontrol. Ketika kita mengharapkan hidup untuk selalu berjalan sesuai kehendak kita, setiap momen yang tidak sesuai terasa seperti pengkhianatan. Namun kenyataannya, badai itu bukan musuh Anda. Ia hanyalah kekuatan alam, tidak peduli apa yang Anda inginkan. Semakin cepat Anda menerima ini, semakin cepat Anda bisa mengalihkan fokus pada apa yang benar-benar penting. Bagaimana Anda bergerak melaluinya. Kendalikan apa yang bisa Anda kendalikan. Inti dari filosofi stoikisme terletak pada prinsip sederhana namun mendalam. Fokus hanya pada hal-hal yang ada dalam kendali Anda. Pada intinya, filosofi ini memahami bahwa dunia, tindakan orang lain, keadaan, bahkan cuaca, berada di luar kendali kita. Namun, bagaimana kita merespon semua faktor eksternal itu adalah sesuatu yang sepenuhnya ada di bawah kendali kita. Marcus Aurelius, seorang pemimpin yang menyaksikan kehancuran sebuah kekaisaran di sekelilingnya, memahami bahwa meskipun ia tidak bisa mengendalikan kekuatan alam atau takdir, ia selalu bisa mengatur pikirannya, tindakannya, dan reaksinya. Stoikisme mengajarkan bahwa dengan berkonsentrasi pada elemen-elemen internal ini, kita dapat menemukan kedamaian bahkan di tengah kekacauan. Bayangkan Anda berdiri di tengah ruangan yang ramai. Suara-suara berteriak di sekitar Anda, pendapat, tuntutan, penilaian, hinaan, semuanya bersaing untuk mendapatkan perhatian Anda. Anda tidak bisa membuat mereka semua diam. Anda tidak bisa membuat semua orang berhenti berbicara. Namun, inilah yang mungkin belum Anda sadari. Anda tidak harus mendengarkan semuanya. Anda memiliki kekuatan untuk memilih suara mana yang ingin Anda fokuskan. Mungkin itu suara hati Anda, tujuan Anda, atau hanya ketenangan dari momen saat ini. Tidak peduli seberapa keras atau membingungkan ruangan itu, Anda memutuskan kemana perhatian Anda akan tertuju. Contoh ini mencerminkan kehidupan. Kita tidak bisa mengendalikan kebisingan di sekitar kita, kritik, drama, atau kekacauan. Tetapi kita bisa memilih di mana kita akan memfokuskan energi kita. Di zaman sekarang, hal ini menjadi semakin relevan. Media sosial adalah salah satu ruangan paling berisik yang kita masuki. Penuh dengan komentar toksik, ekspektasi yang tidak realistis, dan perbandingan tanpa akhir. Satu kali menggulir bisa memunculkan 1000 pikiran negatif, menilai hidup kita sendiri dibandingkan dengan sorotan palsu orang lain. Namun, dengan mempraktikkan keterlepasan stoik, kita menyadari bahwa penilaian orang lain dan tekanan untuk menyesuaikan diri tidak layak untuk diserap. Kita tidak harus bereaksi. Sebaliknya, kita bisa memilih untuk tidak terlibat dengan setiap suara. Ketika politik kantor mulai mengganggu kedamaian Anda bisa fokus pada pekerjaan terbaik Anda tanpa terseret dalam drama yang tidak perlu. Ketika kemunduran pribadi terasa menyakitkan, Anda bisa mengingat bahwa Anda mengontrol cara Anda merespon, bukan keadaan itu sendiri. Kekuatan sejati dari stoikisme bukan terletak pada menekan emosi atau menutup mata terhadap tantangan hidup, tetapi pada kemampuan untuk memilih kemana Anda mengarahkan energi Anda. Dengan melepaskan apa yang tidak bisa Anda kendalikan, Anda membebaskan diri dari penderitaan yang tidak perlu dan menemukan ketenangan batin yang memungkinkan Anda menghadapi badai yang paling ganas sekalipun. Bertindak seolah tidak ada yang melukai Anda, bukan berarti menekan perasaan. Ada kesalahpahaman umum bahwa bertindak seolah-olah tidak terganggu berarti menyangkal rasa sakit, memendam emosi, atau bertahan hingga Anda menjadi kebal.
Banyak orang percaya bahwa untuk melampaui rasa sakit, Anda harus bertindak seolah-olah rasa sakit itu sama sekali tidak ada. Namun, ini bukan tentang itu. Mindset ini bukan tentang mengabaikan perasaan Anda atau berpura-pura tidak terpengaruh. Sebaliknya, ini tentang mengakui rasa sakit tanpa membiarkannya mengambil alih kendali atas diri Anda. Kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk merasakan luka, namun tidak membiarkan perasaan itu menguasai pikiran dan menentukan perilaku Anda. Untuk memahaminya dengan lebih baik, bayangkan sebuah danau yang jernih dan tenang. Kini, bayangkan seseorang melemparkan sebuah batu kecil ke dalam air. Ketika batu itu menyentuh permukaan, riak-riak menyebar, mengganggu ketenangan air. Tetapi inilah yang menarik. Danau itu tidak melawan riak-riak tersebut. Ia tidak berusaha menghentikannya. Ia hanya membiarkannya muncul dan kemudian kembali tenang. Danau itu tidak menyimpan gangguan tersebut. Tidak menggenggam riak itu seolah-olah harus bertahan selamanya. Ia membiarkannya berlalu dengan tenang dan alami. Rasa sakit juga demikian. Ketika kita merasakan luka, itu seperti sebuah batu yang dilemparkan ke perairan tenang pikiran kita. Kejutannya mungkin menimbulkan riak emosi, tetapi riak itu tidak permanen, kecuali kita memilih untuk memegangnya. Seperti danau, kita bisa memilih untuk membiarkan rasa sakit itu berlalu tanpa membiarkannya merusak kedamaian batin kita. Salah satu langkah praktis untuk menerapkan filosofi ini adalah dengan melatih pengakuan yang sadar. Ketika rasa sakit muncul, berhentilah sejenak dan beri nama emosi yang Anda rasakan. Anda tidak perlu mendorongnya pergi atau berpura-pura bahwa itu tidak ada. Akui dengan mengatakan, ini adalah kesedihan, atau ini adalah kekecewaan. Kemudian tarik napas dalam-dalam dan biarkan saja emosi itu ada. Jangan terjebak dalam perasaan tersebut atau mencoba menghilangkannya. Duduklah bersamanya untuk beberapa saat, lalu lepaskan dengan lembut. Tujuannya bukan untuk menekan emosi, melainkan membiarkannya berlalu tanpa membiarkan diri Anda tenggelam di dalamnya. Dengan cara ini, Anda merebut kembali kendali. Anda tidak lagi didefinisikan oleh rasa sakit, melainkan hanya mengalaminya sebagaimana adanya dan kemudian melanjutkan. Praktik ini adalah alat yang ampuh untuk mendapatkan kembali kedamaian dan ketangguhan. Seiring waktu, ini dapat membantu Anda membangun kekuatan yang tak tergoyahkan. Merangkul rasa sakit sebagai guru. Rasa sakit sering dianggap sebagai musuh. Kita berlari darinya, menghindarinya, dan mencoba menekannya dengan segala cara. Tetapi bagaimana jika rasa sakit bukan sesuatu yang harus ditakuti atau ditolak? Bagaimana jika sebaliknya rasa sakit adalah salah satu guru terbesar kita? Rasa sakit mengungkapkan sudut-sudut tersembunyi dari hati kita, bagian diri yang sering kita abaikan, dan area di mana kita perlu bertumbuh. Setiap pengalaman yang menyakitkan membawa pelajaran di dalamnya. Jika kita bersedia mendengarkan, ketika kita mengubah perspektif kita dan melihat rasa sakit bukan sebagai hambatan tetapi sebagai pemandu, rasa sakit itu berubah dari sesuatu yang merusak menjadi sesuatu yang sangat mencerahkan. Ambil contoh pengalaman patah hati. Pada saat itu, rasanya dunia runtuh di sekitar Anda. Rasa sakitnya tampak tak tertahankan, dan setiap memori, setiap kata, terasa dipenuhi dengan kesedihan. Tetapi seiring waktu, rasa sakit itu bisa menjadi guru. Setelah melewati patah hati, banyak orang menyadari sesuatu yang penting tentang diri mereka. Apa yang benar-benar mereka hargai, batasan apa yang perlu mereka tetapkan, dan di mana mereka telah terlalu banyak memberi atau terlalu banyak berkompromi. Rasa sakit menunjukkan area di mana kita mengecewakan diri sendiri, tetapi itu juga menerangi jalan menuju apa yang perlu kita ubah. Dengan cara ini, patah hati, meskipun menghancurkan, menjadi cermin yang memantulkan pelajaran tentang harga diri, ketahanan, dan kebutuhan untuk pertumbuhan pribadi.
Salah satu cara praktis untuk mengubah rasa sakit menjadi pembelajaran adalah dengan menuliskannya. Ketika Anda mengalami luka, entah itu kekecewaan kecil atau luka mendalam, luangkan waktu untuk menuliskannya. Renungkan emosi yang Anda rasakan dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang ingin diajarkan rasa sakit ini kepada saya? Apakah rasa sakit itu menunjukkan perlunya batasan, cinta diri atau keselarasan antara nilai-nilai dan tindakan Anda? Tuliskan semuanya. Biarkan jurnal Anda menjadi ruang aman untuk mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan ini. Seiring waktu Anda mungkin mulai melihat pola, tempat-tempat di mana Anda terluka dengan cara yang serupa, atau area di mana Anda menjadi lebih kuat. Menulis jurnal memungkinkan Anda untuk memproses rasa sakit dengan penuh pemikiran, daripada membiarkannya mengendalikan reaksi Anda. Ini mengubah turbulensi emosional menjadi kesempatan terstruktur untuk tumbuh, membantu Anda melangkah maju dengan kebijaksanaan yang lebih besar dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri Anda. Kekuatan ketahanan melalui latihan. Kemampuan untuk bertindak seolah-olah tidak ada yang benar-benar melukai Anda bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Ini adalah keterampilan yang membutuhkan usaha harian, kesabaran, dan latihan. Pikirkan ini seperti melatih diri untuk lari maraton. Anda tidak akan bangun suatu pagi dan tiba-tiba siap untuk berlari 42 km. Anda membangun daya tahan langkah demi langkah, kilometer demi kilometer, hingga Anda cukup kuat untuk menempuh jarak itu. Ketahanan sama seperti otot menjadi semakin kuat setiap kali Anda menghadapi tantangan dan memilih untuk merespons dengan ketenangan dan kejernihan. Semakin sering Anda melatihnya, semakin alami rasanya untuk menghadapi kesulitan hidup dengan keteguhan dan kestabilan. Jadi bagaimana Anda membangun otot ketahanan ini? Salah satu cara paling efektif adalah dengan memasukkan praktik harian ke dalam rutinitas Anda. Mulailah dengan rasa syukur. Setiap pagi, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan 3 hal yang Anda syukuri, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya. Bisa saja kehangatan matahari pagi, dukungan dari seseorang yang Anda cintai, atau sekadar hadiah berupa kesempatan untuk menjalani hari baru. Rasa syukur mengalihkan fokus Anda dari apa yang salah menuju apa yang benar dalam hidup Anda, membentuk pola pikir kelimpahan daripada kekurangan. Selain itu, mulailah hari Anda dengan afirmasi. Ini adalah pernyataan positif yang mengingatkan Anda akan kekuatan, tujuan, dan kemampuan Anda untuk menghadapi apapun yang datang. Katakan sesuatu seperti, "Saya tangguh. Saya bisa menghadapi tantangan dengan anggun. Apapun yang terjadi hari ini, saya akan tetap tegar." Tindakan kecil untuk menegaskan kekuatan diri Anda ini membantu menetapkan nada yang positif untuk hari itu. Tambahkan juga visualisasi sebagai alat yang kuat. Luangkan beberapa menit setiap pagi untuk membayangkan diri Anda dengan tenang menghadapi tantangan yang mungkin muncul. Bayangkan diri Anda tetap tenang dalam menghadapi stres atau konflik. Melihat diri Anda bertindak dengan kendali dan ketenangan. Hidup bukanlah perlombaan cepat, dan ketahanan tidak datang dari ledakan kekuatan yang tiba-tiba. Hidup ini seperti maraton, dan setiap langkah kecil lebih penting daripada kecepatannya. Beberapa hari Anda mungkin terjatuh, di hari lain Anda mungkin melangkah dengan ringan. Namun, setiap kali Anda terus maju, tidak peduli seberapa kecil langkah itu, Anda sedang membangun ketahanan. Seiring waktu, tindakan-tindakan kecil ini akan terakumulasi dan menjadi dasar dari kekuatan Anda. Semakin Anda berkomitmen pada proses ini, semakin kecil badai kehidupan mampu menjatuhkan Anda. Anda akan menemukan diri Anda berdiri lebih tegak, bukan karena Anda menghindari rasa sakit, tetapi karena Anda telah belajar melewatinya dengan anggun dan penuh kekuatan. Memilih keterlepasan tanpa menjadi apatis. Keterlepasan sering disalahpahami. Banyak orang berpikir bahwa keterlepasan berarti menutup emosi, menjadi dingin, atau tidak peduli sama sekali. Namun, keterlepasan bukanlah tentang
ketidakpedulian. Ini adalah tentang tidak membiarkan keadaan eksternal menentukan rasa diri Anda atau kedamaian Anda. Ini tentang menerima bahwa Anda bisa peduli dengan mendalam, tetapi tidak begitu dalam hingga naik turunnya kehidupan mengendalikan keadaan emosional Anda. Keterlepasan dalam pengertian ini adalah bentuk kekuatan. Ia memberi Anda kemampuan untuk merespons dengan kejernihan, bukan bereaksi karena ketakutan atau keputusasaan. Ambil contoh seseorang yang kehilangan pekerjaan. Dalam momen itu, rasanya seperti pukulan besar, emosi seperti frustrasi, kebingungan, bahkan rasa malu mungkin muncul. Tetapi, dengan mempraktikkan keterlepasan, Anda bisa memilih untuk melihat momen ini bukan sebagai akhir, melainkan sebagai peluang. Alih-alih terjebak dalam keraguan diri atau amarah, Anda bisa mengubah perspektif dan bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Mungkin ini adalah cara semesta untuk mendorong Anda mengejar arah baru. Mungkin Anda terjebak dalam pekerjaan yang tidak lagi sejalan dengan nilai-nilai atau impian Anda. Dengan keterlepasan, Anda dapat melepaskan keterikatan pada pekerjaan itu sendiri dan fokus pada kemungkinan yang ada di depan. Anda tetap terhubung dengan tujuan Anda, tetapi tidak dengan hasil tertentu. Pola pikir ini membuka ruang untuk pertumbuhan dan memungkinkan Anda untuk bergerak maju tanpa dibebani oleh masa lalu. Salah satu cara untuk membangun keterlepasan tanpa menjadi apatis adalah dengan mengidentifikasi area dalam hidup Anda, di mana Anda merasa terlalu terikat. Apakah Anda terlalu terikat pada suatu hubungan, barang materi, atau ide tentang kesuksesan? Keterikatan ini seringkali menyebabkan penderitaan karena membuat kebahagiaan Anda bersyarat. Jika Anda menghubungkan harga diri Anda dengan sesuatu yang eksternal, seperti jabatan pekerjaan, hubungan, atau kepemilikan, Anda berisiko merasa hancur ketika hal-hal itu tidak lagi ada. Untuk melatih melepaskan secara mental, ambil waktu sejenak untuk merenungkan apa yang Anda genggam terlalu erat. Lalu, lepaskan itu dengan sadar di dalam pikiran Anda. Visualisasikan itu sebagai sesuatu yang Anda pegang dengan ringan, sesuatu yang tidak harus mendefinisikan Anda. Ini adalah latihan mental, tetapi juga sangat transformatif. Seiring waktu, Anda akan menemukan bahwa Anda masih bisa peduli pada orang, kesuksesan dan hal-hal yang Anda hargai, tetapi tanpa membiarkan semuanya menguasai kedamaian Anda. Keterlepasan memberi Anda kebebasan untuk hidup sepenuhnya tanpa dibanjiri oleh ketakutan akan kehilangan. Membangun kejernihan pikiran dan pertahanan emosional. Di zaman sekarang, kejernihan pikiran adalah barang langka. Antara notifikasi tanpa henti, email yang tak pernah selesai, media sosial yang terus menggulung, dan tekanan kehidupan modern, mudah untuk merasa bahwa pikiran Anda adalah medan perang. Selalu terstimulasi lelah dan penuh dengan kelelahan membuat keputusan. Arus informasi dan tuntutan yang tiada henti ini membuat hampir mustahil bagi kita untuk berpikir jernih atau merespon tantangan dengan penuh pertimbangan. Semakin kita membiarkan kekacauan ini masuk, semakin kita kehilangan kemampuan untuk bertindak dengan tujuan dan ketahanan. Membangun kejernihan pikiran sangat penting untuk mengembangkan armor emosional. Kekuatan batin yang membantu kita melewati badai kehidupan tanpa merasa kewalahan. Salah satu cara paling efektif untuk membangun kejernihan pikiran adalah dengan menyederhanakan hidup Anda, atau yang sering disebut minimalisme pikiran. Semakin banyak masukan yang Anda izinkan masuk, semakin berantakan pikiran Anda. Untuk mendapatkan kembali kejernihan, penting untuk membatasi gangguan yang tidak perlu. Mulailah dengan mengatur lingkungan Anda. Singkirkan sumber-sumber kebisingan, baik itu fisik maupun digital. Matikan notifikasi yang tidak penting, tetapkan batasan waktu, dan pilih di mana Anda ingin berinvestasi energi Anda. Ini tidak berarti Anda harus sepenuhnya terputus, tetapi Anda harus lebih bijaksana tentang apa yang Anda izinkan untuk memenuhi pikiran Anda. Menciptakan ruang untuk kejernihan
Bisa sesederhana menjadwalkan momen-momen tenang setiap hari, entah itu 5 menit meditasi atau berjalan tanpa membawa ponsel. Momen-momen jeda ini memungkinkan Anda untuk mereset dan memulihkan fokus mental, memberi Anda kekuatan untuk menghadapi tantangan dengan pikiran yang jernih dan hati yang tenang. Bayangkan pikiran Anda sebagai sebuah taman. Sama seperti taman, pikiran membutuhkan perawatan dan perhatian agar dapat berkembang. Benih-benih baik, pikiran, nilai, dan tujuan yang mendukung pertumbuhan Anda hanya bisa tumbuh jika Anda membersihkan rumput liar, yaitu gangguan dan kekacauan yang tidak perlu. Jika rumput liar dibiarkan tumbuh tanpa terkendali, taman Anda akan dipenuhi kekacauan dan pertumbuhan akan terhambat. Begitu pula, jika Anda membiarkan pikiran Anda dibanjiri oleh kebisingan dan tuntutan tanpa henti, akan sulit untuk berpikir jernih dan membuat keputusan yang mendukung kesejahteraan Anda. Dengan secara rutin memangkas kekacauan mental, menghilangkan rumput liar, dan memelihara apa yang benar-benar penting, pikiran Anda dapat berkembang dan tumbuh dengan kekuatan. Dengan menyederhanakan dan menciptakan ruang, Anda melindungi kejernihan pikiran Anda dan memperkuat armor emosional Anda, memastikan bahwa Anda siap menghadapi apapun yang dilemparkan kehidupan kepada Anda. Peran rasa syukur dan perspektif. Rasa syukur memiliki kemampuan luar biasa untuk menjadi perisai terhadap kesulitan hidup. Ketika kita fokus pada apa yang baik, rasa sakit menjadi jauh lebih sulit untuk menguasai kita. Rasa syukur tidak menghapus tantangan atau luka yang mungkin kita rasakan, tetapi ia mengalihkan perhatian kita. Rasa syukur tidak menyangkal adanya perjuangan. Ia hanya menawarkan lensa yang berbeda untuk melihatnya. Di dunia yang terus dibombardir dengan hal-hal negatif dan perbandingan, mempraktikkan rasa syukur seperti menciptakan pelindung mental, pelindung yang membantu kita menjaga kedamaian, bahkan di saat-saat tersulit. Ketika kita memilih untuk fokus pada apa yang berjalan baik, apa yang kita miliki, dan hal-hal yang bisa kita hargai, beban rasa sakit terasa sedikit lebih ringan. Ambil contoh seseorang yang mengalami kehilangan besar, seorang yang dicintai, pekerjaan, atau bahkan mimpi. Dalam masa-masa duka dan kesedihan mungkin tampak mustahil untuk menemukan sesuatu yang positif. Namun, bahkan dalam kesedihan seperti itu, seringkali ada sesuatu yang bisa disyukuri. Seseorang mungkin menemukan kedamaian dengan menghargai waktu yang telah mereka habiskan bersama orang yang telah tiada, pelajaran yang mereka pelajari dari pekerjaan yang hilang, atau peluang yang masih tersedia. Rasa syukur tidak mengecilkan rasa sakit dari kehilangan. Ia hanya membantu menyeimbangkannya. Rasa syukur memberikan perspektif, mengingatkan kita bahwa bahkan dalam momen-momen tergelap, selalu ada cahaya yang bisa ditemukan. Pergeseran fokus ini bisa sangat menyembuhkan, memberikan kenyamanan dan kekuatan ketika beban dunia terasa terlalu berat. Salah satu cara praktis untuk mengintegrasikan rasa syukur dalam hidup Anda adalah dengan mengembangkan kebiasaan rasa syukur harian. Setiap hari, tuliskan 3 hal yang Anda syukuri. Bisa sesederhana hangatnya secangkir kopi pagi, cinta dari seorang teman, atau kemampuan untuk berjalan-jalan di luar ruangan. Pada hari-hari yang sulit, praktik ini menjadi semakin penting. Mudah terjebak dalam lingkaran pikiran negatif ketika segala sesuatunya tidak berjalan baik, tetapi meluangkan waktu untuk mengidentifikasi sesuatu yang positif, tidak peduli seberapa kecil, bisa sangat menenangkan. Seiring waktu, praktik ini dapat membantu melatih otak Anda untuk mencari hal-hal baik, menciptakan pola pikir yang tangguh, yang membuat lebih mudah untuk menghadapi tantangan hidup. Rasa syukur, ketika dipraktikkan secara konsisten, menjadi perisai, sekaligus pengingat bahwa bahkan di tengah rasa sakit, masih banyak hal yang patut disyukuri. Menghadapi hidup dengan keberanian dan ketenangan. Hidup akan selalu memberikan tantangan, tidak peduli seberapa keras kita mencoba untuk mempersiapkan, menghindari, atau mengendalikan keadaan. Kesulitan adalah bagian tak terhindarkan dari pengalaman manusia.
Maka, tujuan kita bukanlah untuk melarikan diri dari rasa sakit atau kesulitan, tetapi untuk belajar bagaimana menghadapinya dengan keberanian dan ketenangan. Keindahan dari pola pikir ini adalah bahwa ia memungkinkan kita berjalan melewati badai kehidupan tanpa tersapu oleh arusnya. Kekuatan sejati tidak terletak pada menghindari rasa sakit, tetapi dalam berdiri tegak melaluinya dengan keanggunan dan ketahanan. Hidup akan terus menguji kita, kadang tanpa henti. Tetapi bagaimana kita merespons tantangan itulah yang membentuk karakter kita, kedamaian kita, dan pada akhirnya, takdir kita. Adopsi pola pikir stoik, bertindak dengan keberanian, pertahankan ketenangan Anda, dan jalani hidup dengan keanggunan. Stoikisme mengajarkan bahwa meskipun kita tidak bisa mengontrol peristiwa eksternal, kita selalu memiliki kendali atas respons kita. Anda dapat memilih bagaimana bereaksi, bagaimana berpikir, dan bagaimana membawa diri Anda melalui masa-masa sulit. Semakin sering Anda melatih pola pikir ini, semakin kecil kekuatan rasa sakit untuk mendefinisikan Anda. Bahkan, Anda akan mulai menyadari bahwa rasa sakit tidak menghancurkan Anda, justru membangun Anda. Setiap kesulitan, setiap perjuangan adalah kesempatan untuk memperhalus kekuatan Anda, memperdalam karakter Anda, dan menjadi lebih selaras dengan diri sejati Anda. Ketika Anda berhenti membiarkan rasa sakit mengontrol narasi hidup Anda membebaskan diri untuk sepenuhnya merasakan hidup tanpa menjadi tawanan oleh ketakutan atau kesedihan. Rasa sakit akan datang dan pergi, tetapi kekuatan yang Anda bangun saat menghadapinya dengan keberanian dan ketenangan akan bertahan selamanya. Hidup tidak akan menjadi lebih mudah, tetapi kita akan menjadi lebih kuat. Setiap kali kita menghadapi kesulitan dengan tekad stoik, kita membuktikan kepada diri sendiri bahwa kita mampu menghadapi apapun. Jadi saat hidup menantang Anda, ingatlah ini. Anda tidak didefinisikan oleh rasa sakit yang Anda alami, tetapi oleh cara Anda bangkit darinya. Berdirilah tegak, bertindak dengan tujuan, dan percayalah bahwa kekuatan Anda akan membawa Anda melewati semuanya. Setiap tantangan yang Anda hadapi adalah kesempatan untuk tumbuh lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh. Dengan pola pikir ini, Anda tidak hanya bertahan, Anda berkembang. Perjalanan untuk bertindak seolah tidak ada yang benar-benar bisa melukai Anda bukan tentang menghindari rasa sakit, melainkan tentang menguasainya. Ini adalah tentang belajar dari rasa sakit itu, memanfaatkannya, dan menjadi tak tergoyahkan dalam menghadapinya. Filosofi ini mengajarkan kita bahwa rasa sakit adalah bagian dari kehidupan, tetapi bagaimana kita meresponsnya adalah pilihan kita. Saya mengundang Anda untuk mengambil pelajaran ini dan mulai menerapkannya dalam hidup Anda. Mulailah hari ini dengan mengidentifikasi satu area dalam hidup Anda di mana Anda bisa mulai mempraktikkan keterlepasan, rasa syukur, atau ketahanan. Refleksikan bagaimana Anda ingin merespons tantangan di masa depan, bukan dengan kesempurnaan, tetapi dengan kemajuan. Ingatlah, setiap langkah kecil yang Anda ambil sangat berarti. Semakin Anda berkomitmen untuk pola pikir ini, semakin kuat Anda akan menjadi. Ambil kendali atas narasi hidup Anda, berdiri tegak, dan jalani hidup dengan keberanian, ketenangan, dan keanggunan. Anda jauh lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Jika pesan ini menyentuh Anda, pastikan untuk menekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya seperti ini. Tinggalkan komentar tentang bagaimana Anda berencana menerapkan wawasan ini dalam hidup Anda, dan bagikan video ini kepada seseorang yang membutuhkan dorongan. Bersama kita semua dapat tumbuh menjadi lebih kuat dan lebih tangguh.